Bapak ayo syuting Pak, tunggu turu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Masih bersama saya Fauzi di channel Auto 99 Mobil. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya doakan semua sehat dan walafiat. Jangan bosan-bosan masih bersama saya Fauzi. Buat teman-teman sekalian, untuk video kali ini saya akan mereview salah satu kendaraan premium yang harganya masih sangat affordable sekali, kondisinya masih oke sekali. Ini dia adalah HR-V CVT tahun 2015. Sebelum lanjut mereview, buat teman-teman yang baru masuk di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini berisikan mengenai tips dan trik seputaran otomotif, update stok terbaru dari showroom Auto 99. So, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya, karena semua itu gratis dan agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung let's go. Oke, ini adalah Honda HR-V CVT tahun 2015. Tipenya ini tipe yang tengah ya. Jadi untuk HR-V ini ada tipe yang di bawahnya yaitu tipe S, ada transmisi manual dan matic. Dan untuk yang ini adalah tipe yang tipe E. Di atasnya lagi ada yang tipe Prestige yang cc-nya 1800. Sedangkan kalau untuk yang HR-V CVT 2015 ini transmisinya hanya ada yang matic aja, dimana cc-nya itu 1500. Jadi ini untuk HR-V ini mobil Honda yang masih keluaran pertama ya. Jadi HR-V itu keluar di tahun 2015. Yang bisa dilihat di sini untuk ini SUV yang untuk kalangan kelas premium. Bisa dilihat untuk kondisi bodinya juga sudah cukup oke ya. Ditambah lagi ini SUV dengan ukuran ban ring 17 sehingga menambah ketampanan dari SUV tersebut. Dan untuk SUV ini juga sudah dilengkapi otomatis untuk buka pintunya. Jadi dia sudah nggak pakai kunci manual lagi, tapi dia sudah pakai tombol keyless ya. Jadi kalau misalkan kita buka tutupnya ini gampang. Ini kondisi terkunci, jadi kita kalau buka tinggal ini didekatkan aja dengan pintunya, tinggal dimasukkan ini, dia maka sudah langsung terbuka. Ini untuk bagian dari mesin HR-V CVT tahun 2015. Dapat dilihat di sini untuk kondisi mesinnya masih normal semuanya, masih mesinnya kering, nggak ada masalah ya. Terus yang nggak kalah penting ini untuk bagian tulang-tulangannya ya di sini. Saya jamin di sini mobil masih aman semuanya ya. Jadi nggak ada yang namanya bekas tabrak. Lalu untuk bagian rangka bodinya di sini juga masih utuh ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalkan mobil habis insiden, dia tidak akan bisa sempurna seperti ini. Apalagi untuk bulet-buletannya, dia tidak akan bisa sempurna. Terus kalau untuk mesinnya, ini tak jamin mesinnya kering semuanya, akinya juga masih berjalan normal semuanya ya. Lalu untuk cc-nya, ini cc-nya 1500 dengan 5 percepatan teknologi yang andalannya Honda itu teknologi CVT, dimana perpindahan giginya itu tidak kerasa kalau untuk teknologi CVT seperti itu. Oke, ini untuk bagian interior dari HR-V CVT tahun 2015. Nah, karena ini memang mobil-mobil premium ya, jadi bisa dilihat di sini. Ini untuk interiornya menurut saya sangat keren sekali ya. Jadi kayak semi kayak pesawat ya, dimana interior ini sudah cukup mewah ya. Ini bukan plastik ya, ini jadi soft touch, jadi sangat empuk dan kesannya itu sangat premium sekali. Dimana di sini ada jahitannya ini yang bukan jahitan abal-abal ya, jadi ini ada motif jahitan, jadi ini menambah nilai estetika dari mobil ini. Lalu untuk dashboardnya juga ya, dashboardnya di sini juga cukup lebar ya. Ini yang juga melihat dari cara pandang kita berkendara juga semakin oke.
Ditambah lagi yang tentunya karena ini mobil premium, jadi dia sudah nggak pakai knop-knop lagi. AC-nya masih belum dual zone ya, meskipun masih dual zone, ada pengaturan untuk anginnya, ada pengaturan untuk udaranya, dan ada untuk arah anginnya juga. Ini masih standar semua saya kira ya. Lalu sayangnya di sini saya lihat ya, kalau untuk sekelasnya HRV mobil premium ini, head unitnya juga masih head unit yang biasa ya, tapi oke lah, untuk multimedianya juga sudah cukup oke ya. Jadi ada sambungan iPod, aux in, CD, dan Bluetooth tentunya sudah ada di sini ya. Yang ini menurut saya ya mungkin pakai head unit yang lebih gede, yang dimana itu ada di tahun-tahun mulai tahun 2018 itu baru ada yang head unitnya yang sudah model gede. Tapi tidak masalah lah, yang penting suaranya juga sudah oke. Dan ini experience-nya ya menurut saya, kalau misalkan untuk HRV ya, karena dia memang kelasnya premium, jadi untuk suara audionya, soundnya itu juga lebih keren ya, lebih bagus ya daripada tipe mobil-mobil kompetitornya seperti itu ya. Yang menarik di sini HRV dia sudah untuk handremnya dia sudah memakai yang otomatis. Nah, jadi kita kalau misalkan mau meng-off-kan itu tinggal dimatikan aja, kalau kita mau mengaktifkan tinggal diaktifkan aja. Ada juga fitur brake hold ya, dimana fitur brake hold ini ini sangat berguna sekali kalau misalkan kita berada di tanjakan dan itu macet. Nah, jadi dia kalau kita aktifkan fitur brake hold ini, dia kalau misalkan macet di dalam tanjakan, dia tidak akan bisa turun gitu, jadi lebih safe aja. Lalu dia yang menarik di sini ya, kalau untuk fitur ada fitur cruise control. Nah, ini sangat memudahkan sekali bagi pengendara kalau misalkan kita lagi di tol, lalu kita nggak pengen ngegas, kita bisa kontrol gas remnya di sini. Nah, nanti tak buatkan videonya tersendiri gimana sih caranya pakai cruise control ya. Lalu kalau lainnya standar, ada tombol pengaturan untuk medianya di sini. Untuk lain-lainnya masih standar lagi, dan untuk speedometernya di sini juga sudah cukup oke ya. Jadi speedometernya sudah oke, meskipun masih belum digital tapi masih oke seperti itu. Lalu untuk lainnya, ini untuk lampu-lampunya juga masih biasa semuanya. Terus di sini juga ada, ini juga ada pengaturan, ada lampunya ya. Jadi sun visor-nya ini kalau misalkan kita buka di sini sudah langsung ada cahaya lampunya. Jadi untuk kelasnya mobil premium ini sudah oke, sudah merupakan fitur standar. Oke, ada tambahan di sini ya. Di sini juga ada pedal shift-nya ya. Ya, ini fitur standar yang ada di mobil premium ya. Saya rasa sudahnya ada ya. Kecuali yang manual, di sini ada fitur pedal shift untuk mengurangi sama menambah transmisinya. Jadi kalau dirasa kita kepingin berkendara, kangen dengan berkendara manual, kita bisa pakai ini. Jadi kayak main game seperti itu. Untuk posisi berkendaranya ini cukup enak ya, karena di sini kacanya juga lebar, posisi dashboardnya juga oke. Jadi pandangan ke depannya ini di sini enak jadi ya. Jadi untuk fitur bangkunya juga sama ya. Sayang ini masih belum elektrik ya, jadi manual. Maju ini untuk belakangnya bangkunya, sama ini agak meninggikan. Dan kalau untuk setirnya ini bisa naik bawah atas sama teleskopik. Jadi ini sudah lengkap ya. Jadi tinggal kita memilih posisi yang pas untuk berkendara kita. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, ini untuk bagian belakang dari HRV eCVT tahun 2015. Nah, ini ruangnya ini kalau menurut saya sudah cukup lega ya. Tinggi saya 178 cm. Di sini masih ada space sekitar 5 jari, ini masih lebih ini ya. Terus untuk ruang kakinya juga masih oke. Tapi sayangnya karena ini memang mobil 2 baris, mobil SUV, ini untuk bagian bangkunya ini nggak bisa sampai dimundurkan sampai penuh ya.
Tapi ini sudah ada headrest, macam untuk penyandar di tangan ya, jadi sudah cukup oke ya. Jadi ini memang efektif kalau misalkan digunakan untuk 2 orang. Tapi kalau misalkan 3 orang pun juga nggak apa-apa, asalkan di sini anak kecil masih cukup oke. Tapi kalau sudah 3 orang ini masih kurang nyaman. Lalu ini juga jok orinya juga ini semi kulit ya, jadi lebih enak dan juga paling gampang untuk dibersihkan. Oke, ini untuk bagian belakang dari HRV ACVT tahun 2015. Karena ini mobilnya cukup gede dan terdiri dari 2 baris, yang tentunya belakangnya ini sangat affordable sekali, sangat fungsional sekali untuk menyimpan barang. Jadi ruang penyimpanannya di sini masih cukup oke. Nah, ini kalau misalkan saya lagi santai-santai ya, atau misalkan kita mau buat camper van, jalan-jalan sama keluarga, ini enak sekali. Dan biasanya sih saya gunakan untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalkan ada anak saya 3, biasanya yang 2 tak taruh depan, yang 1 di sini tak kasih kasur. Nah, anak-anak bisa cukup enak lah kalau buat itu. Dan ditambah lagi di sini ya ada ruang penyimpanan untuk toolkit dan ban serepnya yang menurut saya cukup rapi ya. Jadi di sini ini ada tempatnya untuk toolkit, ban serepnya di sini sangat rapi sekali. Jadi begitu kita tutup, ini sudah memang benar-benar rata. Oke, itu tadi teman-teman sekalian ya, gambaran singkat review HRV ACVT tahun 2015. Yang namanya mobil bekas tentunya ada plus minusnya. Mungkin yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi itu banyak plusnya ya. Yang tentunya mobil ini juga ada minusnya juga. Jadi biar fair, saya sebutkan plusnya, saya sebutkan minusnya. Minusnya di sini ya memang saya akuin mobil ini enggak full original total, enggak. Jadi memang ada beberapa bagian ini yang kita sudah repair ulang. Ya ada bekasnya baret-baret di bodi-bodi ya. Tapi itu kalau menurut saya itu minus-minus yang wajar pemakaian. Yang pastinya di sini saya jamin mobil ini nggak ada yang namanya bekas nabrak, bekas insiden atau bekas banjir. Jadi ini memang penggunaan dari orang sebelumnya. Ini dia mobil antar Surabaya Pasuruan yang tentunya kilometernya juga lumayan banyak ya. Kilometernya jalan sekitar 140 ribuan. Tapi tak jamin mobil ini tidak ada bermasalah. Jadi untuk masalah dokumennya, mesinnya, semuanya saya jamin aman. Yang dimana harganya juga ini masih sangat affordable sekali ya. Harganya ini saya jual di bawah harga pasar. Saya buka di angka 203 juta nego. Dengan DP-nya cukup 17 juta aja teman-teman bisa mendapat HRV ACVT tahun 2015. Angsurannya 5,2 juta aja selama 5 tahun. Oke, buat teman-teman sekalian ya yang masih butuh informasi lebih lengkapnya terkait unit ini maupun unit-unit yang lain terkait masalah kredit, angsuran, semuanya, yang tentunya semuanya angsuran harga itu masih bisa nego. Teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini atau hubungi tim marketing kami yang nomornya sudah ada di deskripsi. Kami juga ada Instagram, bisa follow Instagram kami di @auto99mobil. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video di channel ini. Sampai jumpa teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.